Shalom, saudara ini kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita bersama. Sungguh besar saudara, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan. Mari saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, sewaktu belum mempunyai apa-apa, duduk di rumah dengan keluarga saja sudah cukup. Tapi setelah punya banyak hal, saatnya diri harus dikenal dan diagungkan oleh banyak orang. Sadar atau tidak sadar saudara, hal itu telah mencengkram hati manusia, siapapun dia. Keinginan seperti itu layaknya sudah seperti kail yang tercucuk pada mulut ikan yang akan terus menariknya. Ada banyak hal bisa membuat kita menjadi merasa ingin dikenal dan dibanggakan oleh orang lain. Mungkin kita jago bicara, punya banyak uang, punya kecerdasan, punya banyak talenta, atau punya banyak sumbangan. Keinginan untuk dikenal, itu jelas adalah kesombongan. Saudara, sebagai contoh, Raja Nebukadnezar. Dia dengan sombongnya berkata dalam Daniel 4 ayat 29-30. Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Ia dengan bangganya membanggakan apa yang dimilikinya karena hasil kerja kerasnya. Kebanggaan seperti itu berpusat kepada diri sendiri dan membuat dirinya ingin dikenal, ingin disanjung oleh banyak orang. Saudara, namun kita melihat akibat daripada kesombongannya, Nebukadnezar menuai kehancuran dan kejatuhan, di mana setelah ia meninggikan diri karena kebanggaan akan keberhasilan yang diperolehnya, Tuhan merendahkan dia serendah-rendahnya, di mana ia dihalau di antara manusia dan tempat tinggalnya di antara binatang-binatang di padang. Ia makan rumput seperti lembu, rambutnya panjang seperti burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Dan hukuman itu saudara berlangsung selama 7 tahun sampai ia mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, kesombongan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan karena merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada sesamanya, bahkan dia telah mencuri kemuliaan Tuhan. Di sini saudara, kita mendapati orang yang sombong akan mengalami kejatuhan, akan menuai kehancuran. Karena itu tidak heran saudara kalau kesombongan ini masuk ke dalam daftar 7 perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau kita melihat Amsal 6 ayat 16-19 dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta, dan sebagainya saudara. Dikatakan Allah benci kepada mata yang sombong. Mata sombong identik dengan memandang rendah,
seseorang atau merasa diri lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Saudara, kesombongan atau tinggi hati adalah dosa yang bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan menimpa siapa saja di segala kalangan, usia, dan golongan. Karena itu kita harus hati-hati, saudara. Harus waspada terhadap dosa kesombongan ini. Jangan sampai kita pun tanpa sadar atau dengan sengaja telah menjadi orang yang sombong dengan ucapan kita, dengan sikap kita yang merendahkan orang lain, dan selalu merasa diri paling hebat, dan sebagainya. Saudara, hati-hati. Ingat, berkat yang Tuhan yang kita miliki, kekayaan, deposito yang banyak, kepintaran, kemampuan, kecantikan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita harus kembalikan semua kepada Tuhan. Jangan kita pernah, saudara, mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, saudara, Allah benci orang yang sombong. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kebenaran-Mu pada hari ini. Kau ingatkan kami agar kami mawas diri. Sebab apa yang kami miliki, segala keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kehebatan, kelebihan, itu semua adalah pemberian-Mu buat kami. Tuhan, jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tapi ajarkan kami, Tuhan, untuk rendah hati, untuk bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Bapa di sorga, pimpinlah sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah tangan kasih Tuhan yang besar yang menyertai kami. Sebab kami sadar ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi, saudara, di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.